Yang mau ditanyakan? Mungkin terkait barang-barang yang disebut dijual dari hari pertama itu. Barang-barang yang dijual? Iya, barang-barang mendiang yang dijual. Belum ada barang-barang mendiang. Oh, mungkin mengklarifikasi kemarin statement dari Pak Dodi 2 hari setelah kepergian almarhum, katanya Om mengajukan untuk menjual barang-barang dari mendiang untuk membayar biaya sehari-hari, salah satunya itu makan. Seperti apa sih Om klarifikasinya? Enggak, itu saya bicara seperti itu. Itu Kamera, Om. salah itu, salah. Ke depan aja Om, ke depan dia depan. Ya, kita tidak ada ngomong seperti itu. Soalnya bagi kita semuanya apa yang ada sekarang dalam pikiran kami yang ada itu adalah merupakan hak milik daripada Gala dan semuanya akan berpulang kepada Gala sebagai cucu kami. Berarti membantah ya Om Faisal? Apa yang dibantah? Artinya statement tersebut artinya untuk menjual barang-barang. Mau menjual sampai sekarang aja belum ada kita menjual, tapi itu salah kalau kami salah. Untuk sepeda Brompton yang dipertanyakan itu gimana Om? Itu sebelum almarhum meninggal udah nggak ada, itu udah dijual kan dulu ada kepentingan ya, ada artinya dia butuh uang dulu dijual, udah lama sebelum si Gala lahir. Om, tujuan diadakannya gelaran konferensi ini sebenarnya sih apa sih Om? Apakah terkait pembagian harta warisan atau penetapan ahli waris atau seperti apa? Itu hak asasi juga Om. Gimana tuh? Terkait gelaran preskon ini Bang, apakah ini terkait penetapan ahli waris ataukah pembagian harta warisan atau seperti apa Bang? Kita jelaskan ya. Jadi terhitung beberapa hari yang lalu keluarga dari Bibi itu menyerahkan kuasanya kepada kita, dalam hal ini saya, Wijayono Adi Sukritno, Sandi Arifin dan Todi Lagabuana dengan tim. Jadi kita ada banyak. Kebetulan yang hadir di sini kita bertiga. Jadi kita dipercaya oleh keluarga Haji Faisal untuk mendampingi beliau. Ada 2 perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Yang satu mengenai perwalian anak, yang satu lagi adalah penetapan ahli waris. Itu diregister di nomor 482 2001 dan 483 2021. Jadi kita hadir di sini salah satunya untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi mungkin terhitung hari ini kita sudah mulai mendampingi. Kalau sebelum-sebelumnya memang kita belum diminta. Meskipun dalam setahun ini memang kita sebagai kuasa hukum dari almarhum Bibi dan almarhum Vanessa. Jadi hampir setahun kita yang menghandle semua permasalahan hukum Vanessa dan Bibi. Dan kita punya surat kuasa resmi sebelum beliau meninggal pun semua permasalahan hukumnya kita yang handle. Dan sekarang keluarga dari beliau, dari almarhum Bibi, mempercayakan kepada kita. Jadi intisarinya menjelaskan hal tersebut ya. Itu Bang, tapi untuk pengajuan perwalian dan ahli waris tadi itu apa sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga besar Vanessa atau Jadi sudah Ya, gitu. sudah dikonfirmasi. Om, kamera Om. Semuanya itu sudah persetujuan dari beliau sebelum sampai ke pengadilan. Sudah ada kesepakatan. Artinya kesepakatan bersama ya Om ya? Dan dia sudah tanda tangan bahwa dia setuju waktu itu. Bahwa ahli waris ke keluarga gini. Ya, semuanya itu udah kesepakatan dengan dia. Maka sampai ke pengadilan semuanya itu adalah atas kesepakatan dengan beliau. Poin-poinnya apa aja? Poin-poin kesepakatannya apa aja? Ya, jadi gini, mungkin nanti daripada ada misleading ya, jangan sampai nanti ada misunderstanding. Jadi apa yang beliau pahami tentang hukum belum tentu dipahami secara kenyataan yang sebenarnya. Jadinya kalau perlu disampaikan di sini, itu ada dua perkara, yang satu perwalian, yang satu adalah penetapan ahli waris. Yang dimaksud oleh beliau ini adalah penetapan ahli waris, itu sudah disetujui dari awal. Jadi 3 orang yang pemohon termasuk Pak Dodi.
Jadi kalau bisa kita sampaikan di sini, jadi memang ada 3. Jadi ada 2 perkara di sini 482 mengenai permohonan perwalian. Kalau permohonan perwalian itu di sini sebagai pemohonnya Haji Faisal, sedangkan sebagai termohon adalah Dodi. Di sini 482. Nah, sedangkan yang disepakati oleh keluarga dan disepakati oleh Pak Dodi dan beliau ini adalah permohonan penetapan ahli waris. Di sini pemohonnya ada 3 orang, jadi Haji Faisal dengan istri dan Pak Dodi di sini ada, dan beliau ikut menandatangani permohonannya. Dan ini permohonan kan belum sidang, jadi sidangnya berdasarkan panggilan itu tanggal 30 November, begitu. Bang, artinya yang kemarin di media sosial ramai itu belum putusan ya Bang ya? Itu bukan dari Haji Faisal. Dalam arti kata, Pak Haji Faisal tidak tahu menahu mengenai apa yang statement yang ada di medsos. Karena apa? Beliau itu hanya baru mengajukan dan belum ada persidangan. Dan persidangan akan dimulai tanggal 30 November. Tapi dari hasil SIPP sendiri ada statement dari pernyataan SIPP ya Bang, ya, SIPP Pengadilan Agama Jakarta Barat bahwa memutuskan hak asuh kepada Haji Faisal. Itu bagaimana Bang di dalam isi SIPP? Bukan dari beliau, bukan dari Haji Faisal. Jadi beliau itu baru mengajukan. Jadi kalau ada keterangan seperti itu silahkan tanya siapa yang memberikan info itu. Kalau dari Pak Haji belum ada. Enggak, sama dari sekali. sistem informasi penelusuran perkara Bang yang di PA Jakarta Barat. Iya, baru ada pendaftaran ini. Jadi belum ada sidang. Sidangnya aja baru Sidang tanggal ditentukan 30. Mungkin motif atas hak dasar apa sih dan untuk apa sih artinya mengajukan hak perwakilan anak ini? Ya supaya jelas, kan kita perlu juga mengurus surat-surat ya untuk kedepannya kan masih banyak kita perlu Pendidikan. dokumen yang harus diselesaikan kan. Salah satunya adalah jelas dulu surat perwaliannya. Makanya kita urus surat perwalian. Dan itu pun saya urus kenapa dalam waktu pendek karena itu atas persetujuan dan dukungan dari Bang Dodi. Untuk Oh, ini kok kayak kesannya ada 2 kubu ya, dari kubu Pak Dodi sama Om Faisal sendiri. Nah, ini rencana Pak Dodi katanya setelah 40 hari beliau juga akan mengajukan ke PA itu sendiri. Jadi kayak kesannya galak, jadi kayak perebutan ya. enggak ada saya belum sampai ke situ ya, istilahnya saya nggak tahu itu. Saya lebih utama kami atas nama keluarga ingin bermusyawarah, ingin bermufakat dan ingin mengutamakan ya secara kekeluargaan. Saya nggak ingin ada gontok-gontokan, nggak ingin ada terjadi ada selek, kubu-kubuan. ya nggak ada kubu-kubuan. Hanya saya menyerahkan kepada pengacara Bang Sandi dengan kawan-kawan karena saya sibuk. Saya kan sibuk, jadi untuk mengurus surat-surat segala macam atau masalah hukum takut saya salah ngomong, salah apa. Jadi kalau masalah hukum sekarang udah ditangani oleh Abang Bang Sandi dan kawan-kawan. Nah, jadi masalah-masalah lain ya tidak ada persoalan antara saya dengan keluarga papanya Panis sampai sekarang nggak ada permasalahan, aman-aman aja, damai-damai aja. Mungkin hanya menunggu waktu yang tepat aja bagi kami untuk mencari kesepakatan. Itu aja. Mudah-mudahan tidak ada persoalan. Kabarnya kemarin beliau juga mau bikin museum ya buat Vanessa ya. Jadi ada beberapa barang-barangnya yang mau dimuseumkan seperti itu. Kalau soal itu saya tidak tahu menahu itu. Tidak tahu menahu. Tidak paham soal dari mereka. Itu kan dari mereka. Itu harus ditanyakan kepada mereka. Om, untuk pencairan asuransi sendiri ada kesepakatan nggak sih Om antara Om dengan Om Dodi sendiri Om? Untuk asuransi ya, asuransi baik Vanessa maupun almarhum Bibi gitu Om. Ada nggak sih ya istilahnya komunikasi lah atau perjanjian atau deal-dealan antara Om dengan Om Dodi? Ya asuransi yang mana ya? Saya nggak paham juga asuransi yang mana. Asuransi yang mereka berdua. Ya kalau asuransi Masa hidup. mereka berdua kan belum bisa belum bisa dicairkan, belum bisa diurus karena belum ada surat perwalian. Salah satu syaratnya untuk mengurus asuransi itu harus ada surat perwalian. Jadi bagaimana mengurusnya kalau tidak ada perwalian? Nah, jadi keluarlah dulu surat perwalian dari pengadilan, baru hal itu bisa kita urus. Tuh. Buat Puji ya, Puji kan kamu juga ramai juga di media sosial ya gitu. Kamu dibilang netizen apa eksploitasi Gala lah, mungkin seperti apa sih? Padahal kan sebelumnya kamu juga udah sering gitu bikin story-story sama Gala gitu ya. Ini seperti apa? No comment sih aku, biar netizen aja yang nilai.
lebih pengen bikin Gala seneng aja, pengen rawat gue lagi sampai gede. Itu aja. Terserah lah mau netizen mau ngomong apa. Dan ada sindiran juga sepertinya ya dari pihak sana ya yang lagi rame juga di medsos. Kayaknya makanannya ada beberapa yang Aku nggak mau negatif thinking sih. Nggak mau. Biarin aja. Tapi hubungan kamu dengan Mayan sendiri seperti apa sih? Jadi kalau boleh tahu, Saling kenal aja, balik aja. Saling kenal. nggak ada kedekatan khusus gitu, Gue curhat-curhat. dari sebelum pasangan Sinila kita udah kenal dan masak sama aja. Om, pasca Om pengajuan hak perwalian Om ya, untuk orang tuanya Vanessa sendiri sering hadir nggak sih ke rumah untuk bertemu Gala atau seperti apa? Atau adakah waktu tertentu bagi mereka untuk hadir bertemu dengan Gala? Ya kemarin-kemarin kan di rumah dia kan, hampir tiap hari dia di rumah kan, tidak ada masalah kok kemarin-kemarin. Bahkan saya bilang tadi kan surat perwalian itu kami datang berdua ke pengadilan, dia ikut tanda tangan setuju. Karena seperti yang kamu bilang tadi kan untuk mengurus asuransi kan perlu surat perwalian, makanya didukung oleh papanya Panes. Saya datang berbarengan dengan dia ke pengadilan dan setuju, tidak ada persoalan. Jadi sampai sekarang ya tidak ada persoalan menurut saya. Masih itu pegangan saya sampai sekarang, soalnya tidak ada pembicaraan lanjutan belum. Berarti memang tidak ada polemik, sorry ya Om ya, polemik keributan di antara dua keluarga ya? Sampai sekarang kalau menurut saya sih tidak ada ya. Yang sampai ke saya nggak ada. Nah, polemik apa ya? Dia setuju, itu aja. Apa bagaimana perkembangan selanjutnya? Nah, saya nggak baca, nggak itu ya. Berarti terkait komunikasi untuk pembuatan museum rumah Vanessa itu sendiri tidak ada komunikasi dengan keluarga almarhum Bibi? Nah, kalau itu saya nggak tahu itu ya, soal dia mau bikin apa museum, saya baru dengar juga ini dari wartawannya. Om, tadi pihak keluarga Vanessa juga mengajukan perwalian juga kabarnya ke Jakarta Pusat. Itu disampaikan juga nggak sih ke keluarga Bibi? Enggak. Jadi Saya nggak tahu. Soalnya saya sama dia nggak ada masalah sampai sejauh ini. Belum, nggak ada masalah. Ya, tapi komunikasi berjalan nggak Om? Maksudnya dalam konteks kan, apakah Om mengetahui orang tua Vanessa mengajukan juga perwalian ke PA Jakarta Pusat? Oh, saya hanya dengar-dengar dari wartawan ngomong aja, tapi ke saya belum ada. Termasuk ada statement dari Pak Dodi yang mengatakan sempat merasa nggak nyaman kalau mau ke rumah karena adanya dari Bibi tinggal satu rumah, jadi dianggap tidak ada privasi. Mungkin seperti apa sih tanggapannya mungkin dari Bibi dan Fadli juga? Seperti apa menanggapinya? Sebelumnya kan aku emang udah tinggal di rumah itu. Dia ngebantu semua kegiatan Kak Vanes dan Baby, semua dia ngebantu. Ya. Ya, Aku emang tinggal di situ. Jadi ya benernya. Ya benernya. Kan selama ini kan memang anak saya di situ. Kenapa? Karena dia yang membantu. Susah, senang, si Panes kan dia yang selalu membantu. Kan Panes kan bukan ujuk-ujuk seperti sekarang aja kan. Jadi dari keterpurukan di bawah, dan belum kebab kita. iya, sejak mendagang kebab kan dia yang membantu kan. Jadi mau tidak mau ya dia menyatu dari situ kan. Gala juga pengennya dekat sama dia, nggak mau Iya. jauh-jauh. Kalau misalnya orang tuanya mau datang, silakan datang Iya, aja. silakan datang, nggak ada masalah kan, itu nggak ada masalah. Ya karena dia berat datang ya saya nggak paham itu, tanyakan sama dia kan gitu. Berarti memang dari Mas Bibi juga meminta untuk membantu gitu kan? Sampai di sama Iya. bapaknya sih meminta tinggal. Iya. Bang Sandi, bicara hak perwalian atau undang-undang perwalian anak, itu seperti apa sih Bang? Apakah ada perumusan antar kedua belah pihak keluarga atau seperti apa Bang? Pokoknya intinya kami selaku tim kuasa hukum dari almarhum Mas Bibi dan Bapak Haji Faisal, kami mengupayakan pertama adalah kami ingin musyawarah dan mufakat. Itu pertama. Kita mau semua ini keluarga semua baik-baik, menyelesaikan semua baik-baik. Ya, kita lihat misalnya sampai kita mencoba untuk melakukan musyawarah mufakat tapi ternyata tidak ada titik temu, saya bersama keluarga dan rekan-rekan tim kuasa hukum kantor kami, saya akan memperjuangkan hak perwalian ini untuk keluarga almarhum Mas Bibi, Bapak Haji Faisal dan Ibu. Intinya seperti itu. Seperti aku bilang tadi, sekali lagi kami mau melakukan musyawarah untuk menuju kesepakatan dan mufakat. Tapi bila tidak ada titik temu, kita akan menyerahkan proses hukum ini ya, dan juga semua keputusan ada di pengadilan melalui majelis hakim. Dan apapun putusannya, kita akan menghormati proses hukum tersebut, hasil akhir dari putusan hukum tersebut. Itu aja untuk sementara.
Yang tadi agak terkait privasi, apakah memang benar nggak ada privasi gitu di rumah atau memang masih ada batasan gitu masuk ke dalam bidang tadi gitu? Maksudnya gimana? Ya kan Mas Rudi menyinggung karena dianggap tidak ada privasi kalian berdua di rumah. Tapi sebenarnya kalian tahu seperti apa sih? Apakah memang Nggak ada batasan. Kalau mau datang jam berapa pun kita nggak ada masalah. Kalau dia mau masuk ke kamar Kavanes juga silakan. Kita bahkan pas kita di Surabaya dia naik ke kamar Kavanes kita tidak permasalahkan. tapi secara kedekatan kalian berdua kenal dekat kan sih dengan Om Rudi dan dengan Ifrin atau dengan yang lain? Secara kedekatan Ya, macam cuma ya kenalnya cuma ya kenal kayak seperti sekarang biasa aja. Ya biasa ya. Soalnya memang terus terang aja, memang kita jarang juga ketemu. Saya sendiri jarang ketemu. oh begitu kedua keluarga jarang ketemu juga. Jarang ketemu. Saya belum pernah bertemu di rumah Vanessa. Selama si Vanessa Selama Vanessa tinggal situ, saya belum pernah ketemu sama dia di situ. Tapi kalau kami, ya mungkin memang anak saya, ya memang di situ aja karena maunya Vanessa di situ. Dan saya memang terus terang aja, maaf, memang saya punya andil dia tinggal di situ. Nah itu. Mengenai pendataan atau wanita apakah ada komunikasi di dua pihak yang data itu apakah data saja atau melibatkan pihak juga Maksudnya kan? pendataan Oh gitu. Semua yang ada. ya aset-aset itu. Ya itu nanti kan setelah tenang situasi itu akan didata semuanya. Didata semua ini yang ada semua kan. Baru setelah itu tentu dengan kesepakatan dengan dia. Uangnya berapa yang ada, ininya berapa yang ada, itu harus saya akan terbuka dengan dia. Kemudian uang ini mau diapakan? Kita simpan di bank atas nama Gala. Kemudian setelah itu kalau ada mau mengambil tanda tangan dia, tanda tangan saya, mau saya begitu. Kalau ada kepentingan si Gala mengambil duit, itu saya tanda tangan dan dia tanda tangan. Mau saya seperti itu. Jadi semua yang ada itu mau saya memang atas nama Gala, terbuka. Itu tapi kan bertahap. Ya, bertahap menuju situ setelah damai, setelah tenang situasi. Nah, ini semuanya didatangi. Jadi uang itu mau Sambil menunggu proses hukum, ya kan, yang artinya itu kan otentik itu keluar, data itu keluar terhubung itu keluar. Apakah udah mulai mendata secara bersama-sama gitu? belum sampai sekarang belum. Karena ya dalam situasi sekarang sebenarnya kurang baik juga hal itu disebut. Sebenarnya belumlah pantas hal-hal ini dibaca ini. Cuman kemarin saya dihubungin oleh pihak asuransi. Kalau untuk mengurus asuransi itu harus ada surat perwalian. Kemudian saya tanya Mas Dodi, sesuai nggak dengan saya jadi wali? Sesuai. Makanya saya pergi ke pengadilan. Jadi berdasarkan kesepakatan dengan dia, saya ke pengadilan. Kalau dia waktu itu membantah atau kita musyawarah, kita pikirkanlah dulu, mungkin saya akan mikir dulu. Tapi karena kesepakatan dia, makanya saya pergi ke pengadilan. Bukan saya tergesa-gesa, bukan saya terburu-buru. Dengan memang kesepakatan dia, agar semuanya itu jelas. Dan kita jelas nanti uang di bank bisa diproses juga. Bisa ditanyakan ke bank. Sekarang kan saya tidak punya kekuatan. Apa kekuatan saya untuk menanyakan ada nggak duit di bank, atas di rekening Panes, di rekening Spedi, ada nggak? Kan nggak ada. Kakak nggak punya hak, perwalian nggak jelas. Jadi untuk supaya jelas, saya bilang sama Mas Dodi harus ada surat perwalian. Mas Dodi secocok nggak dengan saya? Cocok, pergilah sama dia ke pengadilan, ditandatangani bahwa dia setuju. Jadi sampai di situ akur-akur aja, nggak ada masalah. Jadi apa yang menjadi persoalan sekarang saya nggak ngerti juga, nggak paham juga kemana kok liar perginya persoalan ini kan. Untuk tim lawyer, untuk asuransi yang dibayarkan Vanessa itu sendiri itu dibayarkan ketika Vanessa sudah berumah tangga kah atau ketika Vanessa belum berumah tangga? Perlu saya jelaskan ya. Jadi asuransi yang ada di keluarga beliau itu ada beberapa. Jadi ada yang contoh salah satu yang mungkin ditandatangani oleh Vanessa sebelum merit ya, itu juga ada. Cuma kan pembayaran premi itu tiap bulan juga setelah dia merit juga ada untuk satu hal yang sama. Dan orang yang ditunjuk sebagai yang menerima klaim asuransi tersebut katakanlah si A. Nah itu belum tentu juga bahwa itu milik dia yang ditunjuk. Karena apa? Penunjukan itu kan secara administratif. Bukan berarti orang yang ditunjuk dalam klaim asuransi tersebut adalah orang yang memiliki harta tersebut. Bisa dibilang kalau sebelum perkawinan bisa dihitung nilainya berapa, setelah perkawinan nilainya berapa. Itu kan ada hak waris. Bukan berarti sebelum perkawinan ditandatangani itu menjadi hak orang yang ditunjuk. Bukan. Ini hanya sebagai administrator aja. Jadi orang sebagai
yang ditunjuk untuk mengelola, bukan untuk memiliki asuransi tersebut. Jadi kalau dibilang adakah asuransi yang atas nama Vanes atau atas nama Bibi, ada. Cuma perhitungannya yang tadi saya bilang, itu sebelum merit atau setelah merit. Kalau sebelum merit nanti nilainya berapa, sesudah merit berapa, itu dihitung. Dan orang itu yang ditunjuk, ada orang yang ditunjuk sesuai polisnya. Tapi orang itu tidak memiliki, dia tapi membagi-bagi nanti berapa nilainya atau berapa nilai warisnya, itu ada semua gitu loh. Bukan berarti si A ditunjuk, si A memiliki semua, bukan. Jadi ada hitungannya. Mungkin seperti itu kalau masalah asuransi. Om, berarti untuk yang mengenai perwalian itu hanya ucapan Om, tidak ada hitam di atas putih ketika terkait Om mengajukan pengajuan perwalian itu. Ya, Ya, saya karena yakin dengan Mas Dodi, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Ya, yang namanya kan pernikahan itu kan bukanlah pernikahan anak saya. Saya merasakan bahwa saya, Mas Dodi ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya, setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu, menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham belum sampai sekarang. Apakah sudah coba untuk berkomunikasi lagi Om dengan Om Dodi? Belum, karena waktunya masih baru beberapa hari ya. Jadi kita tunggulah sampai tanggal 30. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dan dia juga dapat petunjuk, dapat bermusyawarah mencari jalan terbaik untuk anak ini. Saya nggak mau jangan sampai anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya risiko kita ini. Ya walaupun cucu saya juga nggak mau harta anak cucu saya ini bercampur baur atau umpamanya saya ambil apa, nggak mau saya ingin memberikan sesuatu yang bernilai untuk dia besar nanti. Kan nggak tahu kalau umur saya pendek siapa yang mantu ya. Kalau umur saya panjang mungkin saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau umur saya pendek nanti kan nggak ada harta warisan dari orang tuanya, nggak ada ini itu, kepada siapa dia mengadu? Itu kalau saya umur saya masih panjang bisa mendidik dia sampai umur 30 tahun, saya nggak khawatir saya. Nah sekarang saya udah umur. Jadi saya apa yang ada ini jangan sampai terbuang percuma, jangan sampai hilang. Jadi cukup kita simpan uang ini dijadikan deposito atau dibelikan sesuatu yang berharga. Dan apabila dia besar anak ini nanti, kalau dia mau usaha dagang, dia mau apa, uangnya kan ada. Apakah dia mau sekolah, uangnya kan ada. Nah, sebelum dia bisa mengambil uang ini, anak cucu saya itu mau saya, kalau ada dia keperluan, saya menandatangani untuk pengambilannya di bank. Mas Dodi pun juga menandatanganinya. Jadi bukan saya aja, kedua belah pihak mau saya seperti itu. Jadi transparan. Berarti bisa saya simpulkan bahwa tidak ada komunikasi dengan Ayah Dodi sejak belum ada komunikasi sejak hak perwalian itu masuk ya Om? Belum Bertemu juga? Belum. Om kecewa nggak sih, maksudnya ada statement yang mungkin berbeda dari yang disampaikan ke Om dan ke media dari pihak sana? Ya kan kepastian itu kan belum ya. Jadi bagaimana saya bilang kecewa, apakah benar dia ngomong begitu ataukah pihak yang lain yang ngomong, kan nggak jelas juga. Karena dia belum sampaikan ke saya. Kalau dia umpamanya telepon saya ini tentu jelas jawabnya saya. Baru saya bisa memberi jawaban sekarang. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu. Kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang di kita 1 juta, 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini yang yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk ini, untuk membantu ini. Ini cucu saya ya. Saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti
tidak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek. Itu aja persoalannya. Itu aja persoalannya. Nah, apa lagi? Oh iya, bentar. Saya mau, dari tadi kan pertanyaan ini kan selalu berputar kepada waris, segala macam harta. Tapi perlu diingat, kita mengajukan perwalian ini adalah untuk Gala ke depannya. Contoh, ketika Gala akan sekolah, mengurus administratif segala macam, itu kan perlu perwalian. Dan ini kan Gala ini kan yatim piatu, makanya dari sini Pak Faisal ingin mengurus perwalian itu. Yang paling terpenting juga adalah buat mengurus administratif dari Gala, seperti itu. Jadi bukan hanya terpaku kepada masalah yang tadi asuransi lah atau apa, tapi yang paling penting adalah untuk kedepannya Gala ini siapa administratifnya, gitu loh. Kalau dia kenapa butuh apa kan harus ada walinya. Secara hukum kan itu perlu. Nah, itulah tujuan utamanya seperti itu. Jadi bukan masalah kita asuransi lah atau apa, tapi yang paling penting itu ke depan Gala. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi ya kita juga udah bicara dengan Pak Faisal, dengan keluarga. Tujuan perwalian itu adalah salah satu yang paling terpenting adalah itu untuk ke depannya Gala masa depan. Karena Gala udah gak ada orang tua. Ketika dia sekolah, ketika dia mendaftar, ketika dia administratif kenegaraan, yang ditanyakan orang tuanya, siapa yang nanti ngurus? Nah itulah makanya dari Pak Faisal mengajukan perwalian tersebut. Jadi jangan selalu berputar kepada masalah harta, warisan, segala materi. Ya ada lagi yang lebih penting untuk kedepannya Gala. Itu yang paling penting kita pikirkan. Seperti itu Pak. Oke Bang, terkait perwalian tadi ya kan, kalau dua-duanya disetujui oleh pihak pengadilan itu bagaimana Bang nantinya Bang? Karena kita bicara kan kalau Bapak Faisal disetujui, lalu Ayah Dodi memasukkan juga ke PA Pusat dan disetujui, itu bagaimana hukumnya Bang dari segi hukum? Jadi kalau penunjukan perwalian itu pasti satu, tidak mungkin double-double. Jadinya perwalian tuh beda dengan hadona atau anak setelah perceraian ya. Kalau anak setelah perceraian itu kan mewait 12 tahun itu ikut di ibunya, di undang-undang seperti itu. Kalau perwalian itu ya dari kata wali ya, jadinya penunjukan siapa yang berhak itu siapa nanti ditunjuk oleh majelis hakim. Seandainya di Jakarta Barat disetujui Haji Faisal, di sana disetujui Pak Dodi, ya itu double berarti. Itu sangat mungkin jarang terjadi dalam arti kata itu dualisme hukum. Dan mungkin kan ada info dari pusat ke barat ke pusat pasti ada. Mungkin nanti digabungkan atau itu juga bisa. Jadinya perwalian tuh biasanya ditunjuk satu untuk mengurus anak. Jadi perwalian tuh bukan melulu kok orang ya. Jadi perwalian tuh termasuk pengurusan harta-hartanya. Itu perwalian. Kalau untuk mengasuh, ya yang pasti tanggung jawab dua belah pihak untuk mengasuh Gala. Yang paling penting itu, gitu kan Pak? Iya, saya maunya sama Mas Dodi bekerja sama membesarkan anak ini agar jangan terganggu perkembangan fisiknya, perkembangan mentalnya, dan anak ini ya sesuai dengan harapan orang, anak yang berguna lah ya bagi masyarakat ya. Itu harapan saya. Oh, terakhir kondisi kan Subang sendiri Bapak, tapi kan akankah tetap stay di situ atau nanti Gala diangkut ke rumah Om? Karena kan masa kontrak Ya kita yang pertama sekali tentu menunggu keputusan pengadilan. Setelah ada keputusan pengadilan, barulah kita bisa bertindak. Sekarang saya terus terang aja takut saja bertindak semuanya. Mau melihat duitnya aja takut saya. Mau memegang apa aja saya takut. Kainnya di rumah takut. Saya terus terang aja. Saya nggak mau saya dicap nanti pertama ya ini anak yatim. Bagi saya sangat takut dengan anak yatim piatu. Kenapa? Saya pesan orang tua saya jangan dimakan harta anak yatim piatu. Itu pesan orang tua saya sejak dulu. Jadi itu yang saya takutkan. Jadi sangat saya berhati-hati sekarang. Yang sangat berhati-hati sekarang. Jadi mohon para wartawan juga jangan dipintir ya. Saya alhamdulillah masih berusaha dagang, masih bisa saya sampai sekarang untuk membiayai anak istri saya kan gitu ya. Nah, harus jadi masih saya pilih-pilih ini punya siapa masih saya pilih-pilih. Baik. Mungkin sedikit sudah dapat juga Jody di sana katanya bicara sempat terkena mentalnya menangis sama minta maaf, mungkin pendengarannya seperti apa nih?
Ya kalau soal si Jody itu saya sudah menyerahkan kepada hukum yang berlaku. Saya nggak mau mencampuri. Ya mungkin kalau dia terkena mentalnya mungkin karena dia merasa bersalah. Mungkin merasa bersalah ya wajar-wajar saja kan. Salah lah namanya. Ada kelalaian itu aja. Om, tapi dari pihak keluarga Jody sendiri apakah sudah ke rumah Om untuk meminta maaf, bersilaturahmi seperti itu? Gimana? Dari pihak keluarga Sudah ada Jody, pertemuan apakah lanjutan, sudah Bang Syong? ada ke rumah Om untuk bersilaturahmi gitu? Ya kan belum beberapa hari ini ya. Ini isu kan belum beberapa hari ini ya, beredar ya isu begitu ya. Memang belum ada dia datang. Oh, keluarga Jody belum ada yang datang? Jody. Jadi supir. Kalau supir udah datang, udah keluarganya udah datang, bapaknya sama abangnya udah datang ke rumah. Udah bicara sama saya. Ya saya selaku orang tua dari almarhum, ya gimana lagi? Ya saya beri maaf. Namun demikian hukum tetap berjalan. Ya mau bilang apa lagi? Terjadi kok. Kejadian pagi mungkin melihatnya seperti apa sih dengan kondisinya dia sekarang? Seolah-olah minta maaf sampai nangis panggil nama Mas Gibran dan Vanessa di sana. Kalian seperti apa melihatnya? Ya makanya kita serahkan aja sih. Kalau kita berdua kita melihatnya ya kita bisa apa lagi, kita cuma bisa serahkan ke pihak yang berwajib aja. Bisa aja ya. Dan ketahuan Puji juga sempat komen juga kan di status yang bilang katanya kamu jahat. Mungkin sebenarnya Puji kesalahannya mungkin. Apakah sampai sekarang detik ini masih Masih kesel gitu Puji mungkin sama Jody? Sempat kesel, seharusnya kesel. Sekarang seperti apa? Apa udah bisa ikhlas gitu? Biar hubungan Ya saya juga ikut jawab ya. Kalau kesal, Mbak Nana nggak kesal. Iya, benar. Kejadian serupa itu. Anak saya yang perginya dalam kondisi sehat-sehat, pulang dalam keadaan muda itu sangat menghancurkan hati dan bahkan jiwa dan kehidupan saya hancur sampai sekarang. Kami boleh dibilang belum stabil ya. Saya pribadi belum stabil. Ini anak satu-satu harapan yang saya banggakan ya, yang peduli terhadap kami sebagai keluarga. Sekarang hilang dalam sekejap dan ternyata setelah diselidiki oleh kepolisian memang ada kelalaian di situ. Bagaimana enggak miris perasaan kami? Bagaimana enggak hancur? Kalau di situ enggak ada kelalaian segala macam, ya ini mungkin kami ya sudahlah. Tapi kini kan ada kelalaian. Mau tidak mau, ya kesal lah ya, kecewa lah ya. Itu saya rasa wajar lah ya sebagai orang tua. belakangan memang didengar juga katanya Vanessa dan Bibi sebelumnya memang sedang program untuk adiknya salah. Seperti apa sih? Apakah mungkin Om tahu mengenai itu? Itu enggak sampai segitunya saya ada. Urusan mereka berdua ya. Saya enggak sampai ke situ. Puji mungkin mengetahui mengenai hal itu yang tinggal serumah sedekat itu dengan mereka berdua program adik berjalan. sebenarnya emang pengen mau bikin adik tapi nyari rumah dulu, jadi punya rumah baru program. Tapi memang sudah diobrolkan itu Udah diobrol kan pengen tebar awal kalau udah punya rumah. Oke, Bang. Siap, makasih banyak. Pak Faisal, Pak